Surya Paloh dan Nasrun harus dengar, singa NU dari Jawa Timur tegas menyampaikan, sangat bodoh kalian amanatkan negeri ini kepada orang yang berafiliasi dengan kelompok anti NKRI. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok, kalau demo Pancasila kafir, Presiden Tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Kita butuh negara pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan. Kita harus raih dan harus rebut, saudara. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara? Jangan diikuti, jangan dicoblos partainya. Quran melarang kita mendukung partai zalim. Jangan kamu condong sedikit aja nggak boleh kepada orang-orang yang zalim, apalagi jadi pengurus partainya, haram mughaladzah. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang punya niat menghancurkan NKRI bihaqi Bung Karno, mugo-mugo kalah. Al-Fatihah. Bukan sesuatu yang rahasia lagi jika Anies Baswedan selama ini memang dikelilingi dan didukung oleh Bani Kadrun, kaum pengasong khilafah yang keberadaannya sungguh berbahaya bagi kedaulatan negara kita. Sekali lagi, ini bukan tentang kebencian kepada Anies Baswedan, tapi ini murni tentang kelompok-kelompok berbahaya yang ada di sekelilingnya. Yang mana kita semua tahu bahwa mereka semua adalah para musuh negara yang menjadikan Anies Baswedan sebagai kuda tunggangan untuk merebut kekuasaan. Dan pada akhirnya mereka akan merubah ideologi negara kita Pancasila dengan ideologi transnasional mereka, yakni ideologi khilafah. Kegagalan Kadrun di tahun 2019 nampaknya membuat mereka kini semakin militan, sehingga mereka nanti akan berjuang habis-habisan supaya kegagalan pada tahun 2019 lalu tidak terulang di tahun 2024 mendatang. Pertarungan besar-besaran antara kaum pecinta NKRI melawan kaum anti-NKRI pada tahun 2019 lalu nampaknya akan kembali berulang. Hal ini sungguh sangat disayangkan, mengingat partai nasionalis yang dahulu berhasil ditunggangi Kadrun sudah sadar dan telah kembali ke jalan yang benar. Namun kini bisa-bisanya kesalahan yang sangat fatal tersebut kini bisa kembali terulang. Partai Nasdem yang kini telah bereinkarnasi menjadi Partai Nasrun dengan sangat bodohnya mengusung seorang calon presiden yang mana orang tersebut jelas-jelas adalah simbol dari kaum pengasong khilafah, kaum yang sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Indonesia. Bullshit jika Nasrun selama ini berkilah tindakannya adalah untuk mempersatukan perbedaan dan untuk mengakhiri polarisasi yang sudah terlanjur mengancam persatuan. Yang dilakukan Nasrun justru adalah memberikan kesempatan bagi Bani Kadrun, kaum pengasong khilafah untuk merebut kekuasaan, yang pada akhirnya mereka akan memporak-porandakan Pancasila sebagai ideologi negara dan menggantinya dengan ideologi khilafah dalam perspektif mereka. Mengembalikan persatuan, mengakhiri polarisasi atau keterbelahan adalah kesalahan besar jika dilakukan dengan cara memberi kesempatan kaum pengasong khilafah merebut kekuasaan. Surya Paloh dan Nasrun mungkin tidak pernah berpikir jika dahulu polarisasi yang terjadi antara masyarakat yang pro PKI dengan masyarakat yang pro NKRI. Seandainya dahulu cara mengakhiri polarisasi tersebut dilakukan dengan caranya Partai Nasrun, dengan cara memberi kesempatan kepada PKI merebut kekuasaan, maka sudah pasti negeri ini bukanlah negeri yang berideologi Pancasila lagi. Begitu pula dengan saat ini, jika Nasrun bernarasi tindakannya adalah untuk mengakhiri polarisasi, maka sama saja Nasrun memberi kesempatan kaum pengasong khilafah merebut kekuasaan, yang pada akhirnya nanti mereka akan menghancurkan ideologi Pancasila dan menggantinya dengan ideologi khilafah.
Mengakhiri polarisasi, caranya bukanlah dengan memberi kesempatan kepada kaum pengasong khilafah Bani Kadrun merebut kekuasaan. Kita bangsa Indonesia sudah punya pengalaman berharga. Mengakhiri polarisasi, caranya adalah dengan menghabisi mereka semua yang ingin menghancurkan Pancasila. Seperti dahulu bangsa Indonesia pernah menghabisi sehabis-habisnya simpatisan PKI yang ingin menguasai negeri ini. Sungguh bodoh kalian Partai Nasdrun jika kalian ingin mengakhiri polarisasi dengan cara memberi jalan kepada mereka merebut kekuasaan. Atau mungkin itu semua hanyalah kedok alasan bagi kalian saja yang ingin meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan cara berkolaborasi dengan para musuh-musuh negara hanya demi mewujudkan ambisi kalian berkuasa. Nasdrun itu singkatan apa ya? Kalau Nasdem kan Nasional Demokrat. Kalau Nasdrun apa? Nasional. Ramai sebutan Nasdrun di media sosial yang dikaitkan dengan Partai Nasdem. Sebutan itu ramai muncul tak lama usai Nasdem mengumumkan bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Bukan Mas Anies yang mengatakan haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Bukan Mas Anies yang mengatakan menolak mensolatkan mayat yang memilih Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat. Narasi mengkafirkan calon lain, mengkafirkan pendukung lain yang tidak sejalan. Itu semua narasi-narasi yang merusak persatuan di tanah air ini. Kadrun kan identifikasi bagi kelompok radikal yang suka mengatasnamakan agama, menunggangi agama untuk kepentingan politik, yang suka mengkafirkan orang lain, yang suka melakukan radikalisme baik verbal maupun aksi nyata, teroris, ingin mendirikan khilafah di tanah air ini. Itu kelompok-kelompok yang lebih simpel, mudah disebut sebagai kelompok radikal garis miring Kadrun kan begitu. Jangan diikuti, jangan dicoblos partainya. Quran melarang kita mendukung partai zalim. Jangan kamu condong sedikit aja nggak boleh kepada orang-orang yang zalim, apalagi jadi pengurus partainya, haram mughaladah. Haram hukumnya memilih Partai Salim. Itulah peringatan keras dari singa NU Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marsiki Mustamar. Meskipun ceramah tersebut adalah ceramah yang terjadi 3 tahun lalu, yaitu sebelum perhelatan Pilpres 2019, namun konteksnya sama dengan situasi yang terjadi saat ini. Jika ceramah tersebut dahulu ditujukan kepada Partai Gerindra yang dahulu ditunggangi Kadrun kaum pengasong khilafah, maka sekarang konteksnya adalah kepada Partai Nasdrun yang sangat bodoh memberikan jalan bagi kaum pengasong khilafah berkuasa. Nasdrun jelas merupakan partai yang salim. Mereka jelas-jelas sudah tahu bahwa Anies Baswedan adalah simbol kaum pengasong khilafah. Tapi mereka menutup mata atas hal itu semua dan tetap memberikan jalan bagi mereka untuk berkuasa. Mereka sudah berani menabuh genderang perang dengan bangsa Indonesia, maka mereka harus siap menanggung akibatnya. Terus hembuskan narasi Partai Nasdrun kepadanya karena nampaknya mereka mulai tidak nyaman dengan istilah tersebut. Terbukti mereka meminta istilah Kadrun dihilangkan dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Nampaknya istilah Kadrun sangat menusuk hati dan jiwa mereka, sehingga julukan tersebut begitu terasa sakit ketika ada kata Kadrun menyentuh gendang telinga mereka. Sangat berbeda dengan kita yang selalu dipanggil oleh mereka dengan sebutan PKI, kafir, Yahudi, dan sebagainya. Kita merasa biasa saja dan tidak sampai menyakiti hati kita, karena kita memang merasa bukan bagian dari apa yang dikatakan oleh mereka. Lain halnya ketika kita panggil mereka dengan sebutan Kadrun, karena mereka memang merasa dan menyadari bahwa mereka adalah benar-benar Kadrun, si manusia penunggang agama. Maka hati dan jiwa mereka begitu sakit ketika mendengarnya.